Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita berjumpa dalam renungan online pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan beri pada pagi hari ini. Kami masih boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pimpin dan berkati setiap kami agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu dan melakukannya di dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Yakobus 4 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, di mana kita paling rentan dalam hidup bukanlah suatu kelemahan. Bahkan itu adalah kekuatan. Inilah cara Allah memakai kelemahan kita untuk memperlengkapi kita dalam memenuhi tujuan kita. Pertama, Bapak Ibu bersikap terbuka dan jujur kepada orang lain tentang kelemahan kita adalah hal yang menguatkan kerohanian kita, karena itu membuka pintu kepada kasih karunia Allah. Firman Tuhan berkata Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kasih karunia adalah kekuatan yang kita perlukan untuk berubah. Kerentanan juga memulihkan emosi. Yakobus 5 ayat 16 mengatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jika kita ingin diampuni saja, maka kita tidak perlu mengakui dosa kita kepada siapapun selain Allah. Tetapi jika kita ingin dipulihkan, maka kita harus menceritakan kelemahan kita kepada orang lain. Bapak Ibu, selanjutnya kerentanan membuat orang merasa bisa dimengerti. Yakobus 3 ayat 2 berkata, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Yakobus bahkan memasukkan dirinya dalam pernyataan ini. Ketika seseorang mengaku bahwa mereka juga melakukan kesalahan, mereka menjadi lebih bisa diterima. Tidak ada seorang pun yang ingin berada di dekat orang yang narsis. Tetapi saat kita rentan, saat kita mengakui kelemahan kita dan menjaga sudut pandang yang sehat, kita membuat orang-orang merasa bisa dimengerti. Bapak Ibu, menjadi rentan juga merupakan persyaratan kepemimpinan. Jika kita tidak bisa menjadi rentan, maka kita bukanlah seorang pemimpin. Kita hanya seorang bos. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berakal budi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Saat kita memperoleh hikmat Allah, kita juga menjadi lebih rendah hati. Yakobus 4 ayat yang ke-10 mengatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Allah menghormati kerendahan hati dan kerentanan kita dan menggunakannya untuk membentuk kita menjadi seorang pemimpin. Bapak Ibu, dunia memberitahu kita untuk tetap waspada dan tidak terlihat lemah. Namun Allah memerintahkan untuk bermegah atas kelemahan kita. Karena kelemahan tersebut menunjukkan kekuatannya dan membuat kita semakin bergantung kepadanya. Apakah kita akan melonggarkan penjagaan kita sehingga kelemahan kita bisa mengarahkan orang lain kepada Yesus Kristus? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan di dalam segala kelemahan kami, Engkau tidak memandang rendah kami. Tetapi justru Tuhan dalam kelemahan kami, Tuhan Engkau akan menyatakan kekuatan kami. Karena Engkau ada di dalam hidup kami, di dalam segala kerentanan dan kelemahan kami, Engkau berkuasa menyatakan kemuliaan-Mu. Tuhan ajar kami untuk terus mengakui segala kekurangan dan kelemahan kami, agar hidup kami boleh terus mengandalkan Engkau dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.